Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BPTGG. Hari ini berjumpa lagi nih di podcast Teknologi Tepat Guna di Sperindak DIY. Gunaman migunani, obrolan singkat, syarat manfaat. Dan kali ini perkenalkan saya Febri Lila yang akan memandu acara pada hari ini ya. Dan hari ini obrolan kita akan mengangkat tema inovasi teknologi dalam pelestarian gamelan. Seperti apa sih kira-kira terkait inovasi teknologi dalam pelestarian gamelan ini? Seperti yang kita tahu ya, Sobat BPTTG. Aduh, kok saya jadi nervous seperti ini ya? Karena saya sudah ditemenin sama bapak-bapak yang super semangat untuk kita bisa ngobrolin tentang inovasi teknologi dalam pelestarian gamelan. Oke, kita balik lagi dulu nih ke latar belakang dulu. Seperti apa sih memang pelestarian gamelan yang ada di Yogyakarta? Tapi kita mundur dulu yuk. Sebenarnya gamelan ini itu sudah sangat mendunia ya, karena kan gamelan juga merupakan seni adiluhung dalam budaya Jawa, dan nggak cuma di budaya Jawa aja, karena seni instrumen musik yang makin digemari di luar negeri. Bahkan mungkin sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu saya mendapatkan cerita dari teman saya bahwasanya instrumen musik gamelan ini sudah menjadi salah satu mata pelajaran di Australia loh. Wow, super hebat ya, super keren kita. Budaya kita sudah sangat diapresiasi tidak hanya di negara kita sendiri tapi juga di budaya internasional. Namun karena gamelan ini sudah cukup berkembang tapi masih ada kekurangannya. Apakah itu masih ada hambatan dan permasalahan yang sedang terjadi di wilayah Yogyakarta ini? Salah satu permasalahannya adalah yang pertama, jumlah empu pembuat gamelan itu masih sedikit, dan yang kedua, waktu proses produksi gamelan masih memakan waktu yang cukup lama, dan yang ketiga, antusiasme generasi muda untuk menekuni bidang pembuatan gamelan cenderung tidak ada. Bagaimana cara mengatasi masalah ini? Maka itu diperlukanlah inovasi teknologi dalam pelestarian gamelan. Dan untuk itu saya sudah hadir, sudah bergabung bersama kami. Ada Kepala BPTGG DIY, Bapak Nugroho Jati. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Kabar baik ya Pak? Alhamdulillah. Oke, sehat ya Pak. Udah sarapan Pak? Udah. Oke. Selanjutnya narasumber kedua kita dari anggota DPRD DIY, ada Bapak Yazid. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Sudah siap berdiskusi ya Pak hari ini? Siap. Oke, dan narasumber yang ketiga kita ada Bapak Mujiono dari staf PT YPTI Pembuatan Cetak Gamelan. Halo Pak, selamat pagi. Halo, selamat pagi Sobat BPTTG. Ya, betul. Nah, mungkin bisa disapa dulu Pak, Sobat BPTGG-nya. Ya, selamat pagi. Salam ketemu dari saya Muhammad Yazid kepada Sobat BPTTG. Betul. Ya. Oke, pertama-tama mungkin saya ke Bapak Nugroho terlebih dahulu nih Pak. Sebelum membuka, ada sepatah dua kata yang ingin diberitahukan mengenai tentang inovasi teknologi dalam pelestarian gamelan ini? Nah, begini ya, jadi kan berawal dari keluhan bahwa sekarang itu tadi disampaikan mulai kesukaan ataupun kegemaran kita terhadap gamelan itu berasa mulai berkurang. Iya, betul. Nah, kalau kita lihat ke belakang, memang bagaimana kita bisa gemar terhadap gamelan itu sendiri, tentu kita sadari gamelan itu sendiri yang pertama membuatnya susah sekali. Iya, betul sekali. Dan harganya juga cukup mahal, membuatnya juga membutuhkan waktu yang lama. Nah, oleh karena itu tidak menutup kemungkinan memang untuk menyukai gamelan itu selain kita harus suka, tapi kurang didukung dengan keberadaan gamelan itu sendiri.
Nah, berawal dari sana, waktu itu Bapak Gubernur paring dawuh untuk kita berpikir bagaimana membuat gamelan itu bisa cepat. Iya. Jadi tidak terlalu lama. Selama ini kan membuat gamelan itu bisa berbulan-bulan. Bisa berbulan-bulan, bahkan sampai 4-5 bulan baru selesai satu. Nah, berawal dari dawuh itu, maka kita berpikir bagaimana bisa menciptakan ataupun membuat gamelan itu dengan sentuhan teknologi, sehingga diharapkan bisa lebih cepat. Dari yang sekian bulan baru jadi itu diharapkan bisa nantinya 1 bulan syukur kurang itu bisa jadi gamelan 1 per. Betul. Dan mungkin selain karena pembuatannya yang lama Pak, mungkin sekarang kan kita sudah berkembang teknologi ya, dan pola pikir masyarakat nih juga sudah berkembang dan berubah gitu. Apalagi pemuda-pemudi saat ini, kayaknya kalau harus menimpa-nimpa untuk membuat gamelan tuh agak males gitu Pak. Makanya dihadirkanlah teknologi ini ya Pak, teknologi tepat guna untuk bisa membuat alat musik gamelan biar lebih cepat. Nah, untuk itu kita langsung nih ke Bapak per tim riset yang membuat cetakan gamelan. Bagaimana Pak tanggapannya? Ya, tadi seperti yang diungkapkan Pak Kepala BPTTG, Pak Nugroho tadi, memang benar. Jadi awal mulanya itu dari keprihatinan kondisi ya, ini kaitannya dengan industri gamelannya ya. Kalau kesukaan saya kira tetap banyak yang suka, bahkan di luar negeri banyak sekali. Seperti tadi Australia saja sudah membuka sekolah ya, sekolah gamelan. Sudah membuka mata pelajaran gamelan untuk bisa dipelajari. Itu. Jadi hal itu harus didukung kan dengan industri gamelannya. Nah, padahal di Jogja ini yang dulunya itu ya terkenal sama budaya topnya itu. Ya, iya, topnya pembuatan gamelan. Sekarang tidak ada untuk yang gamelan perunggu. Kalau gamelan-gamelan tempa masih, yang berwujud plat dari kuningan besi. Yang masih tradisional. Masih sampai sekarang masih ada. Hanya yang perunggu yang betul-betul udah tidak ada. Dan empunya saja juga udah rata-rata udah usianya yang masih ada udah usur ya. Waduh, ini saya waktu pertama kali memperoleh mandat untuk mengembangkan ini juga bingung, saya mau tanya ke siapa itu loh. Karena untuk memperoleh data-data itu saya harus tanya-tanya ke para pembuat ya, para ahlinya atau empunya itu. Nah, itu udah susah waktu itu. Pak, emang awalnya bagaimana sih Pak kok bisa PT YPTI ini membuat cetakan gamelan? Nah, itu tadi waktu diawali waktu Pak Sri Sultan itu berkunjung ke YPTI tahun 2015 saat itu. Nah, dia kan melihat, Pak Sri Sultan melihat kalau YPTI itu memang bukan pembuat gamelan ya, dia di sana itu yang jelas pabrik manufaktur. Tapi di situ ada bagian pembuatan molding, cetakan. Nah, Pak Sri Sultan itu mungkin tertarik dengan cetakan, apa bisa kalau gamelan itu dicetak. Nah, itu ditanyakan ke pimpinan kami, dan pimpinan kami ya langsung aja menjawab, bisa Pak. Karena udah pengalaman ya, namanya menuang besi, menuang aluminium, apalagi perunggu tentu bisa, semuanya bisa dicetak begitu. Jadi ya jawaban bisa itu makanya terus ditindaklanjuti. Oke, jadi awalnya mungkin emang mandat langsung dari Sri Sultan ya Pak? Iya. Untuk bisa membuat gamelan ini. Iya. Nah, kalau dari Bapak DPRD ini, bagaimana Pak pandangan Bapak sendiri terhadap alat musik gamelan yang mungkin sudah kurang sekarang penggemarnya, dan empu-empunya juga sudah mulai menua gitu untuk bisa membuat alat instrumen ini? Ya, matur nuwun, terima kasih. Saya ingin menceritakan sejarah kenapa kemudian permintaan gamelan ini drastis meningkat. Justru malah sebaliknya Mbak. Karena masyarakat sekarang pingin, kelompok-kelompok masyarakat pingin punya gamelan. Nah, saya bagian dari sejarah Yogyakarta kaitannya dengan masalah keistimewaan. Kebetulan saya di DPRD Provinsi sudah 3 periode ini, jadi tahu persis perjalanannya. Berawal dari keistimewaan Yogyakarta,
tahun 2013 terbit pada zamannya Pak SBY saat itu. Konsekuensi dari terbitnya Undang-Undang Keistimewaan nomor 13 saat itu, ini dibarengi dengan dana IS yang ada di Yogyakarta. Dana istimewa ya Pak? Kami bagian dari policy untuk kemudian menyusun program kegiatan. Termasuk juga masalah dana IS ini, walaupun dana IS itu adalah murni ranahnya eksekutif sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan PMK. Akan tapi kami mengikuti. Nah, ketika bergulirnya keistimewaan Yogyakarta, dana IS, kita memberikan sosialisasi pada masyarakat bahwa Yogyakarta itu istimewa, Yogyakarta itu punya dana IS. Nah, kita juga membumikan program kegiatan ini kepada masyarakat. Kita memberitahukan pada masyarakat bahwa kebudayaan DIY karena ada keistimewaan ini akan kita kembangkan. Dulu ini sangat minim sekali. Karena apa? Sifat dari gamelan ini kan semakin lama ini semakin mahal gitu kan. Kemudian juga kelangkaan dari empu-empu. Nah, kemudian juga belum ada kesadaran. Nah, alhamdulillah setelah ada keistimewaan Yogyakarta, ini berbanding lurus ini antara keinginan dan juga adanya anggaran. Nah, sehingga termasuk kami sudah beberapa kali memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat untuk kemudian mendapatkan gamelan. Sudah banyak titik. Kelompok masyarakat ini dari nol produk kemudian kita carikan guru pelatih, terutama kendang ini kan yang sentralnya gamelan itu kan kendang. Dari nol produk sampai kemudian sampai pada tingkatan mahir. Sekarang sudah berani tampil beberapa kali kami misalnya saya kebetulan pencinta wayang hampir 20 kali saya mengundang Pak Seno Nugroho almarhum. Beberapa kali kita tampilkan kelompok-kelompok gamelan dari warga saya itu. Alhamdulillah sudah sangat bisa. Sehingga tahun kemarin saya usul ke Dinas Kebudayaan supaya DIY itu kan memberikan reward kepada kelompok-kelompok masyarakat yang sudah mahir ini dengan memberikan gamelan perenggu. Karena selama ini yang diberikan adalah baru logam ataupun besi. Nah, sehingga ada peningkatan kualitas. Karena beda sekali suara antara besi dan perenggu ini. Nah, alhamdulillah kita punya gubernur yang juga raja kita, Marso Dalem. Ketika beliau berkunjung, ini kemudian beliau tertarik, beliau tahu persis bahwa kebutuhan gamelan DIY ini sangat tinggi, sementara produksinya sangat lemah. Empu gamelan ini kan sangat jarang sekali, hanya sebelum tahun 2013 itu hanya berapa kelompok saja. Setahu saya di daerah barat itu ada di daerah flyover Demaijo. Nah, di Gamping itu ada. Ya, sangat sedikit sekali. Sementara kebutuhan masyarakat sangat besar. Nah, Marso Dalem setelah Mersani sebuah pabrik manufaktur, nah bisa mengembangkan kemudian Marso Dalem dawuh. Nah, alhamdulillah. Nah, kemudian ditindaklanjuti oleh BPTTG. Nah, ini sangat bagus sekali sehingga bisa mencukupi. Nah, tentu saja harapan saya sebagai wakil rakyat yang kebetulan 3 periode di Komisi D terus tahu persis begitu. Nah, ketika diproduksi dengan pabrikan, ini harapan kami tidak kalah kualitasnya dengan produksi home industry yang mereka secara naluri sebagai empu. Ini kan seperti hanya empu keris. Empu itu ketika membuat itu tidak hanya sekedar membuat begitu saja, tapi nanti tentu saja dengan teknologi. Kalau empu itu kan waktu saja dihitung, kapan akan mulai. Bahkan menghitung bulan juga ya Pak. Waktu pasaran Jawa itu kan ada pasaran itu pun dihitung. Kemudian kalau permintaannya itu sesuatu hal yang spesifik tertentu harus melakoni, empu itu juga harus melakoni. Seperti halnya saya pernah diskusi dengan empu gamelan ini, seperti halnya yang dilakukan oleh empu keris, kira-kira seperti itu. Karena ini merupakan warisan budaya yang adiluhung, yang tidak sembarang orang bisa. Betul. Karena tidak hanya sekedar memproduksi itu. Akan tapi sekarang ini kan
seiring berjalannya waktu, teknologi semakin maju. Kita kan nggak mengira sekarang ada Android paling bersyukur itu kan generasi kita ya Pak. Dari tradisional sekarang kita menjumpai teknologi yang maju 4.0 sekarang ya. Nah ini kita harapkan nanti produknya itu kualitasnya juga tidak kalah. Oke. Nah, outputnya juga bagus seperti yang diproduksi oleh empu kita, nenek moyang kita dulu. Bahkan kalau bisa malah justru lebih. Karena produk pabrikan ini kan berdasarkan penelitian yang cermat. Betul. Kadarnya berapa, timbangannya berapa, volumenya seperti apa, sehingga ketika nanti dipukul itu menghasilkan bunyi yang lebih sempurna. Nah ini karena sekarang bisa kami katakan darurat. Ya, warga kami sekarang yang mengajukan misalnya dana untuk gamelan, sekarang pesan mungkin 2-3 tahun baru dapat. Dari silangnya, artinya 2-3 tahun lagi baru dapat karena antriannya sangat banyak. Sehingga karena darurat ini ngerasa dalam dawi. Mbak dibikin secara massal, diproduksi pabrikan begitu, dengan tidak meninggalkan kualitas. Saya kira harapan saya dengan ngerasa dalam sama. Oke, ngomongin soal produksi nih Pak. Sekarang sudah sampai tahap mana sih Pak sebetulnya riset pembuatan gamelan ini menggunakan proses cetak? Untuk sampai saat ini kita sudah bisa membuat cetakan yang slidro udah lengkap ya. Itu yang slidro. Kemudian ini yang slidro ini udah diuji coba untuk diproduksi. Saat ini untuk mencoba itu sebanyak 5 set. Slidro ya. Nah, kemudian sambil jalan kita juga bikin untuk cetakan yang pelok. Nah, syukur nanti tahun depan 2002 nih Pak. Itu kalau nggak salah itu akan mencoba produksi kedua-duanya. Pelok dan slidro. Jadi satu pangkon penuh ya, semuanya ada nanti. Kalau sekarang baru satu pangkon tapi baru slidronya saja. Besi atau perunggu? Wah, iya, perunggu. Iya, memang cetakan ini memang untuk perunggu. Untuk perunggu. Jadi makanya tadi iya, makanya kan waktu kami mencari data tadi komposisinya seperti apa. Nah, itu perjalanannya panjang itu. Jadi kita harus tanya-tanya tadi ke empu itu kan sekarang punya udah nggak ada ya Pak. Jadi ya kita sulit juga untuk itu. Tapi ya syukur kita tetap bisa dapat. Kemudian kita tes, kita tes. Ternyata komposisi itu kalau dulu kan gosong gitu, 3 sedoso. Nah itu ternyata kalau saya diteliti itu tidak saklek seperti itu. Tetap komposisinya beda-beda untuk nada tinggi dan nada rendah berbeda. Tidak saklek seperti itu. Jadi ada persentasenya yang berbeda itu komposisinya. Makanya terus kami temukan ada 2 jenis komposisi untuk nada tinggi sendiri, untuk nada rendah sendiri. Nah, kalau nada tinggi yang biasanya untuk balungan-balungan, jenis balungan, pencon yang pencon lanangan, jalerane. Kalau yang nada rendah itu yang wedokane, itu yang untuk pencon-pencon wedokan, gong itu nada rendah seperti itu. Itu komposisinya berbeda. Untuk proses standarisasinya bagaimana Pak sistemnya? Sistemnya ya kita teliti tadi ukurannya, kemudian dengan masing-masing komponen ini kan mempunyai ukuran bobot ya. Nah itu kita cek dengan nada sekian hertz ya, itu diameternya berapa misalnya pencon itu diameternya berapa, bagian dudunya, bagian ancernya, bagian semuanya itu kita ukur, kemudian ketebalannya berapa, makanya itu kita dapat standar ukuran. Kemudian kalau standar komposisi ya tadi kita teliti untuk kita temukan tadi untuk nada tinggi ternyata tembaganya sekian persen, terus timahnya sekian persen, untuk memperlancar aliran supaya mudah mengalirnya tambah sing, bukan timbel ya, bukan timbel. Kebanyakan kalau tempa itu ditambahi timbel lah itu yang kita dapatkan waktu kita ngetes gamelan lama yang tempa itu ada unsur tembaga unsur timbelnya. Nah ini malah saya temukan ini penyebab kalau larasan itu berubah. Kata nyetem lagi itu ya. Jadi setiap berkala itu selalu nyetem kembali. Dan itu karena mereka waktu menempa itu supaya mudah.
ditambah timbel itu tadi. Empuk. Nah, itu. Sudah Supaya berapa lunak kan, kalau tambah timbel kan lunak. Oh. Nah, tapi jeleknya itu tadi Apa berubah? dampaknya berubah rasanya itu. Makanya kita mencoba menghilangkan itu karena kita dengan tuang gitu. Kalau cor itu kan tidak perlu nempa. Jadi ya Iya. kita buat semurni mungkin. Makanya saya tuntutannya kalau minta material tembaga ya 99% minimal. Timah ya minimal 99%. Jangan kurang dari itu. Oke. Nah, itu untuk menjaga tadi Materialnya supaya dipenuhi nggak, kualitasnya iya. Ya. Materialnya terpenuhi yang Bapak minta? Ya, untuk sampai saat ini masih. Tapi untuk akhir-akhir ini harga material tembaga timah kan mahal sekali sekarang. Nah, itu banyak penjual yang nakal, Pak. Nah, ini kita harus hati-hati nih, Pak. Kita mengalami sendiri nih. Harusnya 99% itu murninya ya, kebalik malah kotorannya yang 90%. Nah, itu. Nah, ini siapa ini yang melindungi ya seperti ini? Kalau dari Harus ada ini. Iya, kalau dari pandangan Iya. Bapak bagaimana tuh Pak? Mungkin kalau dari pandangan Bapak cara menanggulangi permasalahan tersebut. Ya memang ini banyak ya, sekarang itu kan banyak apa namanya kadar daripada bahan-bahan itu yang secara kualitas memang menurun. Jadi tidak hanya tembaga, tidak hanya apa namanya bahan-bahan yang lain, bahan-bahan teknis pun sekarang itu mulai menurun, utamanya kadar tembaga. Tembaga kan mahal sekali harganya. Iya. Nah, ya kita tentu harus pandai-pandai memilih. Kemudian faktor pada persiapan dengan metode casting ini memang penyiapan bahan bakunya yang juga harus hati-hati, harus diteliti betul sehingga bahan itu bisa memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan. Tentu pengerjaan awalnya dari pemilihan bahan bakunya ini yang memang harus lebih lebih berhati-hati lagi. Iya, betul. Gitu. Kalau dulu memang bisa dijamin itu 99% seperti Pak Muji tadi, bahkan barang-barang rongsok pun itu kualitasnya masih bagus sekali untuk diandalkan. Tapi sekarang kan tentu sudah banyak sekali ya karena kemajuan teknologi itu sendiri dan berbagai prinsip-prinsip ekonomi ya, efisiensi dan sebagainya, sehingga bahan itu kalau bisa diganti yang lebih murah, kenapa tidak? Diakalin gitu ya Pak. Iya. Nah, ya itu satu-satunya jalan ya waktu pra pembuatan itu dalam tahapan pemilihan bahan itu yang kita memang harus teliti betul. Oke, jadi memang Gitu. diperlukan material dan pemilihan yang teliti ya Pak. Iya. Nah, saya mau tahu dong Pak, saya dengar nih di BPTTG sendiri sedang melakukan pengembangan workshop ya Pak, Iya. terkait dengan gamelan ini. Iya. Mungkin bisa dijelaskan Pak? Begini, jadi berawal tadi kita sampaikan dari dawuh untuk membuat gamelan secara cepat itu, maka kita kerjasama dengan YPTI untuk mengkaji, untuk melakukan berbagai studi terkait kemungkinan gamelan itu diproduksi dengan sistem tuang. Selama ini kan yang ada di tempat. Iya, betul. Nah, dari kajian itu YPTI telah menemukan formula sehingga disimpulkan gamelan bisa diproduksi dengan metode casting. Nah, setelah ditemukan itu, maka kita merintis coba membuat workshop. Nih, tahun kemarin itu kita coba mulai membangun sarprasnya untuk rencananya memproduksi gamelan itu. Jadi di kantor BPTTG itu sekarang ada workshop gamelan. Nah, pada tahun ini baru tahap pembangunan gedung, Bapak. Jadi pembangunan gedung untuk workshopnya. Nanti rangkaiannya ada
museum, ya. Kemudian ada ruang pelatihan. Ini terbuka untuk umum, Pak? Oh iya, Oke. untuk pelayanan umum. Nah sekarang ini baru tahap pembangunan workshopnya. Sudah ya sekitar 90% lah. Oke, dan direncanakan akan mulai dibuka? Ini baru workshopnya. Oke. Nanti panjang perjalanannya, kita harus melengkapi sarana prasarana yang lain, ya. Alat-alatnya untuk selama ini kan dilakukan di YPTI. Semua peralatan yang ada milik YPTI ya dalam rangka kajian tadi. Nah nanti setelah itu jadi, uji coba jadi, teknologi itu kita terapkan di BPTTG. Nanti BPTTG membangun workshopnya, alat-alat mesin-mesin yang dibutuhkan kita beli, nah, baru kita bisa produksi. Jadi BPTTG yang akan memproduksi, Pak? Betul. Kemudian mungkin nanti akan menggandeng IKM juga ya? Jadi bisa merealisasikan. Jadi kalau di BPTTG itu kan fungsinya itu sebenarnya fungsi pelayanan, ya, fungsi pelayanan. Workshop gamelan ini nanti ada berbagai fungsi yang diemban. Selain fungsi memproduksi gamelan, ini fungsi untuk pelatihan. Pelatihan pada teman-teman siapapun, ya. Nanti mungkin teman-teman Pak Muji, teman-teman Pak Yazid itu bisa nanti belajar di sana untuk membuat gamelan. Termasuk IKM gamelan itu bisa nanti memproduksi di sana. Karena di sana kita sediakan alatnya, siapapun bisa menggunakan. Baik. Terima kasih. Pak Yazid tertarik nggak Pak untuk ikut belajar membuat gamelan? Mendukung sekali, tertarik. Nah tentu saja BPTTG ini kan sebuah lembaga milik pemerintah. Nah ini kan saya kira sudah sangat pas sekali Pak Nuk tadi panjenengan menjelaskan akan melakukan workshop kemudian kerjasama dengan lembaganya Pak Muji. Nah setelah itu nanti bisa terjalin. Nah tentu saja nanti kan akan memberikan peluang kepada masyarakat dari BPTG untuk kemudian fasilitasi masyarakat. Karena kalau misalnya nanti formulasinya sudah ketemu semuanya, kita harapkan yang justru memproduksi itu adalah masyarakat IKM. Sasaran utama. Jadi nanti saya yakin BPTTG itu tidak punya keinginan untuk membuat pabrik. Karena ini kan hanya sekedar memfasilitasi saja fungsi pemerintah. Kecuali nanti pemerintah DIY membuat lembaga baru gitu kan, perusahaan daerah ataupun apa. Tapi ini nanti kalau sudah formulasinya sudah ketemu, ini kan masih trial and error. Ini kan belum sempurna produksinya, ini masih coba-coba dan salah. Dan semoga trial and error ini sudah nanti sesegera mungkin mendapatkan formulasi yang tepat, kemudian pabrikannya juga sudah pasti. Nanti BPTG akan melayani masyarakat, mengadakan pelatihan-pelatihan kepada IKM karena di DIY ini walaupun bukan kota industri, tapi IKM itu banyak sekali kok bergerak. Saya lihat misalnya apa ya, saya punya teman pengecoran ketel, Bambang Ketel itu sampai Bambang itu kan kebetulan teman motor saya yang di rumahnya sebelah timur Tamina Lama. Nah, dan banyak teman yang lain IKM ini. Dan mereka tidak asing dengan teknologi seperti ini. Cuma yang perlu ditemukan itu kan adalah formulanya. Nah, ini urusannya Pak Muji ini. Untuk supaya hasil akhirnya ini kan tidak hanya sekedar bikin mirip saja. Tapi ketika dipukul itu minimal sama, kalau bisa harapan kita lebih baik. Dan seperti tadi, substansinya kan itu tidak hanya sekedar bikin duplikasi saja. Tapi bentuknya sama dengan pola pengecoran. Kalau empu itu ditempa, dibakar dengan apa tadi campur-campur ya, beda dan cara. Tapi harapan kita kualitasnya sama. Dan yang paling penting hasilnya bagus dengan
proses produksi seperti itu, biaya produksi seperti itu, harapan kami terakhir adalah masyarakat mampu untuk membeli. Jangan sampai justru nanti bisa diproduksi secara massal, tapi nanti malah justru harganya lebih tinggi. Kalau bisa berbanding terbalik, kualitasnya lebih bagus, tapi lebih murah. Walaupun pemerintah harapannya ya sesuai SHBC, karena standarisasi harga barang dan jasa ini kan sudah ditentukan. Karena kebutuhan yang paling pokok ini adalah masalah tadi, Mbak, masalah keistimewaan ini. Kelompok-kelompok masyarakat ini seperti saya bilang, sekarang pesan belum tentu tahun depan itu bisa. Mungkin 2, 3, 4 tahun baru kemudian ada. Ini kalau tradisional loh, bumbu yang ada di DIY dan sekitarnya. Saya dengar-dengar Jawa Tengah itu sampai mana-mana. Karena kalau mengandalkan di DIY ini hanya berapa kelompok saja. Nah ini makanya ada kebijakan seperti itu. Sekarang semuanya dari Solo. Nah, Solo yang masih tempat itu yang masih eksis sampai sekarang. Ya jadi Jogja butuh apa ya ke Solo. Bapak juga belajar dari Solo? Enggak, kita mencari data dari Jogja saja kita. Iya, dari referensi sumber-sumber, tidak hanya dari cara pembuatan tradisional, kita juga mencari data dari metalurgi yang terkait, kaitannya itu. Jadi kita lebih ke umum ya, lebih ke umum. Yang penting kita bisa mendukung bagaimana bisa terwujudnya tadi gamelan tadi, tapi substansinya yang utama itu suaranya, ya, karena ada itu suaranya. Terus kalau mungkin ya, kalau dengan gamelan cetak itu kita tidak bisa persis bentuknya, tapi suaranya bisa. Nah juga bisa juga seperti itu. Yang penting berarti saat ini mengutamakan suaranya ya Pak, output suara. Seperti batik. Batik dulu pertamanya juga batik cetak kan. Batik tangan kan, tulis kan. Terus muncul cetak. Tapi substansinya kan juga arahnya juga ke seni batik juga. Tapi mungkin ada bedanya, tetap beda. Ya mungkin nanti juga akan seperti itu. Yang gamelan tempa dengan gamelan cetak mungkin ada bedanya, tetap mesti punya ciri masing-masing. Iya. Seperti itu. Batik tulis lebih rapi. Nah, tapi orang mungkin apresiasinya lebih senang batik tulis, batik cetak lebih rapi. Tapi mungkin orang lebih suka batik tulis dan harganya malah lebih mahal. Outputnya mungkin bisa sama, tapi harapan kita nanti minimal bunyinya itu lebih. Yang penting substansinya tadi tetap kita pegang. Oke Pak, kalau ngomong-ngomong kan banyak toh itu yang takut kehilangan ruhnya itu loh. Iya. Ruhnya itu ya kita sendiri sebetulnya budaya ini hidup ya karena kita butuh itu tadi tetap hidup budaya itu. Nah, makanya kan kapasitas produksinya itu biar tidak hilang, dipermudah dengan teknologi ini, sehingga masyarakat nantinya itu bisa lebih mudah untuk mendapatkan gamelan. Nah, tentu tadi saya sampaikan kita akan memproduksi. Nah, memproduksi ini jangan diartikan kita mau bersaing dengan industri-industri gamelan, bukan begitu. Kita berproduksi ketika mereka kewalahan, mencukupi kebutuhan. Ketika mereka sudah mampu membuat, kita tidak akan bersaing. Nah, kita memfasilitasi mesinnya, tempatnya, komputernya yang untuk ngelaras dan sebagainya. Kita fasilitasi sana. Pak IKM mau membuat gamelan di sana, boleh silahkan. Membawanya dicetak di sana, kemudian di finishing sampai jadi, tinggal keperluannya mau untuk bantuan atau untuk dijual, dipersilahkan. Di samping memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ini loh kalau mau belajar sini kita ajari. Oke, kalau boleh saya tahu sudah berapa lama sih Pak sebetulnya tahapan riset ini dari YPTI dan juga BPTTG? Itu berawal dari tahun 2015 ya Pak Musi ya. Waktu Pak Sri Sultan dalam berkunjung ke YPTI itu awalnya dari situ beliau meresani, loh ini gue nyetak gamelan kan kudune iso kan? Dia kan berpendapat gitu. Nah, kemudian ditindaklanjuti dengan kajian-kajian. Boleh bertanya Pak? Boleh dong Pak. Nah,
gamelan ini kan tidak hanya logamnya saja yang dicetak, Betul. itu alin jenengan. Ya. Tapi dalam sebuah gamelan, misal contoh saron, itu kan ada atau butuh ruang untuk supaya ketika dipukul itu Iya, bisa menggema. resonatornya. Nah, resonatornya, resonansi, biar ada resonansi kan. Iya. Ada semacam tabung-tabung itu. Kemudian juga perangkat kayu Iya. yang lain. Ini bekerja sama dengan pihak ketiga yang lain atau mungkin sudah diproduksi oleh. Kalau selama ini masih dengan pengrajin rancaan. Oh, Ya, jadi ada pengrajin rancaan sendiri. oh, Jadi kita hanya fokus ke logamnya Logamnya saja. Oke. Logamnya Oh, dicetak, sedangkan yang lain-lain, Yang yang lain-lain. kayu, yang bahannya Nah. kayu itu kita tidak masuk ke sana. masuk tali-tali itu kan. Iya, itu Apa ada logam-logamnya sendiri. itu kan tidak kemudian hanya dipaku saja, Betul. tapi butuh media-media yang lain. Jadi itu nanti rentetannya banyak sekali nanti. Iya. Sub-subnya itu banyak. Gitu. Hmm. Kalau cetakan ya hanya untuk logamnya saja. Ya, berarti Gitu. terfokus panjenengan terfokus pada nyetak logamnya saja Betul. ya. Jadi Oke. Iya. Sudah ada gambaran, Pak? Oke, Terima kasih. iya baik, sudah terjawab ya Pak. Nah, Iya, untuk mencari iya. formula yang tepat ini Iya. Pak, yang ada jelas ya hambatan. bagaimana intinya itu fokusnya ke pemuda ya ini. Iya. Intinya kita bagaimana pemuda itu sekarang bisa Mau masuk, ikut iya tertarik untuk lagi ke berkontribusi situ. ya. Nah, makanya kita sentuh dengan teknologi ini. Nah itu karena selama ini kita tahu sendiri pemuda itu udah kayaknya tidak tertarik untuk industri logam Generasi ini karena saya ya berarti. kotor ya. Selama ini kan tempat itu berkait dengan abu ya, Iya. kotor. Terus Nanti udah dengan skincarean. memukul-mukul itu kan, wah itu berat. Harus puasa, ya toh. Ngelakoni zaman dulu kan dengan puasa Iya. ya, topo Oh itu. iya betul. Kalau sekarang ngelakoni dengan apa? Coba, Main anak Android. muda. Main Android. Ya belajar tuh sebenarnya ngelakoni juga itu-itunya. Iya, kita mempelajari data untuk mencari data itu yang ngelakoni sama sebetulnya. Iya. Oke. Beda bentuknya aja. Iya. Nah, berarti kan sudah sekitar 7 tahun lah ya Pak dalam mengembangkan riset mencari Iya. formula yang terbaik nih Pak Iya. untuk bisa mencari logam, materi logam untuk pembuatan instrumen gamelan dengan proses cetak. Hambatan terbesar yang Pak Muji alami itu apa? Hambatan terbesarnya itu yang jelas itu pada malah justru kita itu di ketersediaannya bahan ini tadi. Seperti sekarang itu kita mencari timah itu nggak mudah sekarang. Oke. Ya ada tapi harganya luar biasa. Ya itu. Kalau kita mau nambang sendiri, sebetulnya di Indonesia banyak ya Pak, tambang-tambang itu mana saja ada. Itu kandungan-kandungan batuan-batuan yang ada timah putihnya tentu ada itu. Tapi prosesnya itu kan kita lama ya. Kalau mosok kita mau membuat gamelan harus proses. Nah, itu loh, ya toh, Pak. Nah, itu kan susah. Kita ya udah kita pokoknya pabrik-pabrik yang memproses timah biar udah ada ya kita pakai itu. Tapi ya itu tadi kadang kita ketemunya itu kadang diapusi ada dites itu bagus tapi ternyata kandungannya nggak sesuai, nyatanya itu nggak sesuai. Nah, pemasok utamanya ini dari mana sih Pak kalau boleh saya tahu? Ya. Pemasok utama material-materialnya? Nah, sementara ini kalau kita tetap masih beli di penyedia logam ya, penyedia di itu banyak sekali. Tapi ya itu tadi kita kadang ya sulitnya itu antara hasil yang diteskan dari sana dengan aktualnya itu kadang Berbeda. itu tadi. Maka ya Tinggal kita pusing. memang harus hati-hati, harus tahu cara bagaimana ngetes sendiri. Ya, itu yang penting itu. Ini kan masih dalam taraf taraf studi ya. Nanti ke depan kita berharap itu ada kolaborasi antara pemuda dengan Kementerian Pertambangan, Kementerian SDM. Oke. Nah, misalnya kan ada BUMN yang memproduksi tembaga, Mikro, Iya, ya, nah, macam-macam. dengan dukungan DPRD kan pasti nanti ada ngeling lah BUMN. Sehingga kita memproduksi atau penghasilan kita itu bisa dapat Oke. bahan yang Oh di Disperindak ada bidangnya tuh Pak, yang metalurginya Ada. Nah itu nanti. Elsa. Iya. industri logam itu bisa nanti nyantol ketika nanti sudah produksi. Nah, harapan kita ada suplai bahan baku ke sini. Oke.
Gimana Pak tanggapannya Ya. atas harapan Ya, Pak kami BPTTG? pada prinsipnya mendukung karena apapun ini untuk mempertahankan dan mengembangkan budaya yang adiluhung. Iya. Dan kami sebagai eh, yang punya kewenangan untuk menyusun polisi kebijakan pemerintah daerah, kami sekali lagi sangat mendukung apa yang sudah dilakukan oleh Mas Dalam untuk kemudian meminta kepada BPTG, TTG untuk mengembangkan pola-pola semacam ini. Kami sangat mendukung sekali. Sehingga kebutuhan warga ini bisa tercukupi. Karena selama ini kan sangat jomplang sekali, tidak berbanding lurus antara kebutuhan dan ketersediaan barang. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kami dari DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara animo masyarakat itu mulai sangat tinggi. Oke. Ya, dari kelompok-kelompok masyarakat, kesadaran, karena seperti yang disampaikan di depan tadi, orang Australia saja sudah menjadi mata pelajaran pokok. Dan kita sering lihat di YouTube ataupun di link-link media sosial, itu banyak sekali turis-turis yang antusias ya. Kelompok baik gamelan Jawa atau gamelan Bali itu sangat lihai sekali dengan improvisasi, dengan dengan sekarang majunya zaman seperti ini, mereka dengan gaya dan lain sebagainya ini lebih dinamis. Betul. Kenapa kita tidak, generasi muda kenapa tidak? Nah ini, dan kayaknya sekarang sudah cenderung untuk kemudian tertarik. Kewajiban pemerintahan dalam ini kami legislatif dan eksekutif ini mestinya juga harus menyalurkan keinginan masyarakat yang baik ini. Saya kira itu. Oke, mungkin itu dia perbincangan kita kali ini. Terakhir nih, saya meminta harapan dari bapak-bapak sekalian terkait dengan inovasi teknologi pelestarian gamelan ini ke depannya. Bisa dimulai dari Pak Nugroho terlebih dahulu, Pak. Terima kasih. Jadi harapan kami juga tentu pandemi ini segera berakhir. Karena apa? Karena mestinya program ini tahun ini mestinya itu sudah berproduksi. Oke. Tapi Untuk gamelan ini, Pak? Iya, tapi ketika ada pandemi ini kan ada kebijakan rasionalisasi anggaran itu, sehingga agak mundur. Nah, dengan harapan pandemi ini segera berakhir, kita bisa lebih berkonsentrasi lagi, sehingga program ini bisa cepat terlaksana. Didukung dari kemauan segenap masyarakat di seluruh Jogja ini dengan animo untuk lebih menggeluti dan melestarikan budaya adiluhung ini. Karena apa? Kalau kita lihat Intos itu waranggonanya dari Rusia, Pak. Nah, maksudnya kita malu, ya. Mosok dalang Jawa waranggonanya dari Rusia. Itu di YouTube banyak itu. Dan tidak kalah dengan orang Jawa. Nah itu, makanya kita berharap mari kita kerja sama bareng-bareng dan semangat untuk melestarikan budaya yang adiluhung ini benar-benar kita pupuk secara terus-menerus. Oke. Seperti itu, Pak. Iya. Oke, semoga pandemi segera berakhir dan semua program yang akan dijalankan oleh BPTTG segera terlaksana dengan maksimal ya Pak. Oke, kita lanjut ke harapan dari Pak Yazid, Pak. Ya, saya yang pertama memberikan apresiasi. Ini adalah merupakan program yang saling mendukung, crash program. Dari Dinas Kebudayaan sangat membutuhkan adanya pengadaan barang berupa gamelan. Ini ternyata maksud dalam dari BPTTG untuk kemudian memberikan solusi kelangkaan gamelan yang ada di DIY ini. Ini kami yang pertama memberikan apresiasi, artinya pemerintah tanggap. Yang kedua, kami mendukung sekali pelestarian budaya dengan berbagai macam cara lah. Kalau pendekatan secara tradisional ini sangat sulit, kita paksakan tidak bisa loh. Empu-empu ini untuk kemudian memproduksi untuk menjawab kebutuhan kelompok-kelompok masyarakat.
Tapi dengan inovasi teknologi, ya sepertinya bisa. Tadi dari penjelasan Pak Nugroho dari BPTTG ini, harapan kami ke depan ini betul-betul terwujud. Ini. Saya menyayangkan kemarin kena refocusing gitu kan. Mestinya kan ada dana Pak. Tapi saya nggak tahu ini kemudian ada di komisi yang lain, bukan masalah itu ya. Tapi mestinya ini harus ada perhatian yang khusus. Sehingga harapan kami tahun ini tidak terjadi refocusing atau tahun depan 2022 sehingga produksi ini sudah mulai untuk menjawab tantangan zaman. Saya kira itu. Oke, baik. Semoga tahun depan tidak dapat refocusing ya, Pak. Amin. Kita akan gelombang ketiga lah. Iya, oke. Cukup sudah ini. Iya, selanjutnya nih. Terakhir. Yang terakhir dari Bapak Muji, Pak. Harapannya seperti apa? Oh iya. Yang pertama-tama saya istilahnya merasa bersyukur karena dari YPTI dipercaya untuk melakukan tugas ini dari Pak Sri Sultan ya. Itu yang pertama, itu saya bersyukur. Dari pimpinan kami juga itu merasa diberi kepercayaan ini, yang jelas ya merasa bangga juga itu. Dan harapan kami itu yang jelas para pemuda ini ikut bangkit ya dengan teknologi ini. Semoga dengan sentuhan teknologi yang kita istilahnya itu menyesuaikan dengan kebutuhan zaman ya, itu agar menjadi kemasan yang menarik nanti untuk para pemuda untuk ikut di proses ini, dan nanti kemudian dilanjutkan ke masyarakat untuk menjadi sebuah sumber ekonomi baru ya, mata pencaharian baru, karena bisa ikut terlibat di sana mungkin dalam finishingnya. Kan nanti kalau untuk bikin moldingnya sendiri saya kira berat sekali Pak, itu investasinya sangat besar. Kalau person jelas mungkin nggak mampu ya, sulit. Makanya difasilitasi sama pemerintah lewat BPTTG nanti diproduksi sana, kemudian nanti para UKM yang ikut ini nanti akan meneruskan ke finishingnya. Nah, jadi tetap ada bagian porsi yang dikerjakan oleh masyarakat. Seperti itu. Karena apa? Karena gamelan itu tidak hanya nada A saja, bukan, tapi ada embat-embat. Itu kalau sampai ke masyarakat nanti embat apa sesuai kebutuhan itu. Ada embat inggil, embat madya, embat andap, gitu Pak. Itu jadi permintaan itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat tadi. Nah, itu siapa yang memutuskan seperti itu ya? Nanti Pak IKM ini yang bagian finishing itu. Jadi akan nanti dapat bagian pekerjaan gitu. Jadi kita semua di sini bekerja ya. Iya. Bersama-sama. Iya, Oke. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Yazid, Pak Muji. Terima kasih juga Pak Yazid, dan terima kasih juga Pak Nugroho telah berkesempatan hadir untuk ngobrol-ngobrol soal inovasi teknologi dalam pelestarian gamelan hari ini. Oke, sobat BPTTG, itu dia obrolan kita hari ini mengenai inovasi teknologi pelestarian gamelan. Saat ini dari pihak BPTTG, juga DPRD DIY dan PT YPTI masih terus melakukan inovasi terkait riset dalam proses pembuatan gamelan menggunakan proses cetak nih, atau menggunakan inovasi teknologi tepat guna ya. Diharapkan semoga kedepannya proses ini bisa cepat selesai, dapat bisa segera direalisasikan oleh masyarakat dan juga IKM yang ada di Yogyakarta. Dan sekarang sudah saatnya saya pamit undur diri. Kalau begitu saya Febrila mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.